Bab 156, Laura masih hidup. Ya, hampir sama. Manajer store itu menjawab dengan senyum yang dipaksakan sambil menatap tangan merahnya. Mata Nara langsung merah dan air mata mengalir di matanya. Itu Laura. Pasti Laura. Laura belum mati. Masih hidup. Manajer store, di mana gadis itu sekarang? Nara bertanya dengan suara gemetar. Manajer store menjawab, dia sudah pergi. Tapi belum lama ini, mungkin masih di mall. Begitu manajer store selesai berbicara, dia melihat bahwa Nyonya Okano bahkan tidak membawa tasnya dan langsung bergegas keluar dari toko melihat sekeliling mall untuk mencari seorang gadis yang mungkin adalah putri sulungnya. Namun, setelah mencari di seluruh mall, Nara tetap tidak dapat menemukan gadis yang mengenakan kalung putrinya dan memiliki mata yang mirip dengan miliknya. Nara kembali ke store DT dengan putus asa. Manajer membawa secangkir air panas. Nyonya Okano, apakah kamu menemukannya? Nara menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Enggak. Jangan berkecil hati. Aku yakin Nyonya Okano pasti bisa bertemu dengannya. Manajer store itu tersenyum dan menghibur. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Nyonya Okano panggil Laura. Tapi melihat bagaimana Nyonya Okano sangat mementingkannya, dia tahu jika hubungan mereka sangat dekat. Makasih, Nara mencoba memaksakan senyum, lalu mengeluarkan kartu dan melunasi tagihannya. Kemudian dia bergegas kembali ke rumah Okano dengan gelang itu. Suamiku, Nara berteriak begitu dia memasuki pintu. Chris turun, kamu enggak jadi shopping, mengapa kamu kembali begitu cepat? Suamiku, Laura masih hidup, Nara berkata dengan penuh semangat, menatap Chris yang turun ke bawah. Chris hampir terpeleset, kamu bilang apa? Dia memegang penyangga dan menatap Nara dengan kaget. Nara mengepalkan dua tangannya erat-erat, Laura masih hidup, putri sulung kita masih hidup. Omong kosong, Chris mengerutkan kening dan terus turun. Aku khawatir kamu bertemu pembohong lagi. Beberapa tahun yang lalu, sering ada pembohong yang bilang jika putri kita masih hidup, tapi mereka sebenarnya hanya menipu untuk mendapatkan uang. Kali ini beda. Laura memegang kalung itu. Nyonya Okano dengan cepat mengeluarkan kalung di lehernya. Laura membawa kalung putrinya ke store DT untuk bertanya. Manajer store yang kasih tahu aku, dia juga bilang kalau mata Laura persis dengan mataku. Chris, feelingku berkata kalau gadis yang disebutkan manajer store itu adalah Laura. Chris juga tercengang. Tapi bagaimana mungkin, Laura sudah ditenggelamkan oleh Marco, kita semua melihatnya. Aku memang melihatnya. Tapi bukankah polisi kemudian bilang kalau tubuh Laura tidak pernah ditemukan? Mungkin Laura enggak mati setelah dibuang ke sungai, tetapi diselamatkan oleh orang-orang di hilir. Jika tidak, kenapa bisa ada gadis dengan mata yang sama denganku muncul dengan kalung putrinya? Kata Nara sambil memegang kalung itu dengan erat. Chris menopang dahinya, biar aku berpikir dulu. Ayah, ibu, apa yang kalian bicarakan? Pada saat ini, Suni juga turun. Melihat ekspresi Nara dan Chris yang tidak normal, Suni tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Nara memeluk Suni. Suni, kakakmu belum mati, dia masih hidup. Apa? Suni tertegun sejenak. Lalu matanya melebar. Bu, kamu bilang Kak Laura belum mati? Ya, dia belum mati. Dia ada di kota ini. Nara mengangguk senang. Suni menurunkan kelopak matanya sedih. Laura tidak mati. Melihat betapa bahagianya ibunya, dia sepertinya siap untuk membawa Laura kembali. Jika itu benar-benar terjadi, maka ibunya hanya akan melihat Laura di matanya, tidak akan ada tempat baginya di matanya. Tidak, dia tidak boleh membiarkan Laura kembali, karena ketika Laura kembali, hak waris, properti keluarga Okano dan semua harta keluarganya akan dibagi dua. Dia tidak boleh membiarkan ini terjadi. Suni menggigit bibir bawahnya, tersenyum di wajahnya dan bertanya dengan ragu, benarkah? Di mana Kak Laura sekarang? Suni ingin mencari tahu keberadaan Laura dan kemudian dia akan membawa pergi orang tuanya terlebih dahulu.
Ketika Nara mendengar pertanyaan Suni, matanya menjadi jauh lebih sedih. Ibu juga secara enggak sengaja menemukan jika kakak perempuanmu masih hidup hari ini, tapi ibu enggak tahu di mana dia berada. Oh, Suni mengangguk, mengerutkan kening. Bukankah sepertinya orang tuanya ditipu? Tapi apakah benar-benar ditipu atau tidak? Dia harus mencari tahu masalah ini. Jika berita bahwa Laura masih hidup adalah palsu, maka itu akan baik-baik saja. Namun jika itu benar, dia akan mengusir Laura. Dia tidak memiliki perasaan apapun untuk kakak perempuannya itu. Memikirkannya, Suni bertanya lagi, "Bu, bagaimana ibu tahu kalau kakak perempuan masih hidup?" "Ini, kalung ini," kata Nara, lalu menceritakan apa yang terjadi di store DT. Setelah Suni mendengarkan, dia perlahan mengepalkan telapak tangannya. Dari sudut pandang ini, wanita itu mungkin benar-benar Laura. Suni tidak berharap Laura seberuntung itu, hingga belum mati. "Bu, aku akan pergi ke rumah Carson untuk makan malam. Malam ini, aku pergi dulu." Suni menurunkan kelopak matanya dan menarik tangannya. Dia harus mencari tahu tentang Laura terlebih dahulu. Jika tidak, akan terlambat jika orang tuanya mengetahui lebih dulu. Nara mengangguk, ya. Suni mencium pipi ibunya dan berjalan menuju pintu. Setelah Suni pergi, Nara memandang Chris, "Suamiku, ayo kita segera temukan Laura. Aku enggak tahu gimana keadaan Laura selama lebih dari 20 tahun. Memikirkan jika Laura mungkin telah banyak menderita, hatiku benar-benar sakit." Dia memukul dadanya. Chris memeluknya dengan sedih. "Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan putri kita dan membiarkannya kembali pada kita. Tapi aku khawatir Laura menolak untuk kembali. Bagaimana jika dia berpikir kita tidak menginginkannya dan meninggalkannya serta membenci kita?" Nara bertanya dengan ketakutan. "Enggak mungkin, karena Laura menanyakan tentang kalung itu berarti dia pasti juga ingin menemukan kita," jawab Chris. Nara menggelengkan kepalanya. "Menurut manajer store, Laura udah tahu jika kalung itu dirancang oleh seseorang yang kamu minta. Maka Laura harusnya udah tahu jika kita adalah orang tuanya. Jadi aku khawatir dia enggak mau datang pada kita." Chris menghela nafas. "Mari kita tunggu beberapa hari. Mungkin dalam beberapa hari, kita akan menemukannya atas inisiatifnya sendiri. Kalau kita enggak menemukannya, gunakan saja kalungmu untuk mencarinya. Masukkan gambar kalungmu ke internet. Saat Laura melihat jika kita mencarinya, dia harusnya tahu kalau kita enggak meninggalkannya. Mungkin dia akan datang." Itu benar. Nara mengangguk. Kejia tidak tahu jika pertanyaannya mengenai kalung itu telah menarik perhatian keluarga Okano. Setelah dia meninggalkan Mal, dia pergi ke rumah sakit lagi untuk menemui neneknya. Dia ingin bertanya apakah neneknya tahu apa yang terjadi pada keluarga Winnie dan keluarga Okano lebih dari 20 tahun yang lalu. Tanpa diduga, mobilnya mogok di tengah jalan dan mobil derek yang dia pesan belum juga tiba. Hingga Kejia berjongkok di sisi jalan dan menunggu hampir 2 jam di bawah kondisi beku. "Tuan Carson, itu Nona Winnie." Di Maybach hitam, asisten Tama melihat Kejia di sisi jalan di depan dan berkata dengan terkejut. Pria di kursi belakang memancarkan aura elegan saat membuka matanya. Dia melihat keluar jendela mobil dan menemukan Kejia. Alisnya berkerut. Apa yang dia lakukan? Kejia terlihat menggosok lengan tangannya. Kalau kedinginan, kenapa dia masih berdiri di sana? Putar balik, perintah Alex. Asisten Tama langsung memutar balik mobilnya dan menuju ke arah Kejia. Setelah sampai ke sisi Kejia, asisten Tama menghentikan mobil, menurunkan jendela dan berkata kepada Kejia, "Nona Winnie, masuk ke mobil." Bab 157. Kekecewaan Nenek. Kejia sedikit terkejut dengan penampilan asisten Tama dan lebih terkejut lagi ketika mendengar jika dia membiarkannya masuk ke dalam mobil. Kejia melihat ke jendela kursi belakang. Jendela ditutupi dengan kaca film yang sangat gelap hingga dia tidak bisa melihat apakah ada orang di dalam, jadi dia tidak langsung setuju. "Kenapa kamu menyuruhku masuk?" "Tuan Carson yang memintaku untuk membawamu ke dalam mobil."
Asisten Tama tidak punya pilihan selain menjawab. Mata Kejia yang awalnya sangat cerah dalam sekejap meredup, enggak perlu repot-repot, makasih. Di kursi belakang Maibah, wajah Alex menjadi muram ketika dia mendengar penolakannya. Dia menurunkan jendela mobil, memperlihatkan wajahnya yang tegas, masuk ke mobil. Nada bicaranya begitu dingin. Kejia menatapnya dengan tenang, aku bilang enggak perlu repot-repot Presiden Carson, tidakkah kamu mengerti? Apa yang terjadi pada pria itu? Bukankah normal baginya untuk menolak masuk ke mobilnya? Lagi pula, dia bukan miliknya, jadi pria itu tidak seharusnya marah. Alex mengerutkan kening mendengar penolakan tegasnya dan ingin membiarkan asisten Tama mengemudi pergi. Tapi melihat wajah Kejia yang memerah kedinginan, dia menahan dirinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Alex bertanya dengan suara yang dalam. Kejia dapat melihat jika Alex jelas ingin pergi, tetapi tidak tahu kenapa, pria itu tidak pergi juga dan dia juga tidak ingin repot-repot menebak pikirannya. Jadi dia hanya menjawab dengan ringan, tunggu mobil derek. Asisten Tama melirik ke depan, Tuan Carson, mobil Nona Winnie sepertinya mogok. Alex mengangkat alisnya. Ternyata begitu. Tidak heran dia berjongkok di sisi jalan. Ada kecelakaan mobil yang serius di jalan 2 kilometer jauhnya. Jalan belum dibersihkan dan truk derek nggak bisa datang dalam waktu singkat. Terserah kamu mau naik atau terus menunggu di sini sampai gelap. Kejia mengerutkan kening. Ada kecelakaan mobil, tidak heran mobil dereknya tidak datang-datang. Maaf, Tuan Carson, aku tetap aja nggak bisa pergi. Kalau aku pergi dan meninggalkan mobilku di sini, konsekuensinya akan lebih serius. Kejia mengerutkan bibirnya dan berkata, jika ketahuan, ada kemungkinan surat izin mengemudinya dicabut. Mendengar ini, Alex menatap asisten Tama. Asisten Tama tersenyum masam dan segera mengerti. Nona Winnie, masuk ke mobil, aku yang akan mengurusnya. Kamu. Kejia menyipitkan mata padanya. Asisten Tama mengangguk, ya aku lihat Nona Winnie sudah memeriksa arlojimu 2 atau 3 kali, jadi pasti ada sesuatu yang mendesak. Kejia membuka mulutnya, tetapi terdiam beberapa saat. Saat tadi mobilnya masih baik-baik saja, dia sudah menelepon nenek dan mengatakan dia akan mengunjunginya dan nenek sangat senang. Jika dia tidak jadi datang, nenek pasti akan sangat kecewa. Melihat keterjeratan Kejia, asisten Tama terus bersorak, jadi Nona Winnie, sebaiknya kamu segera masuk ke mobil, jangan terlambat. Kejia menarik napas, menatap mata Alex dengan dalam dan membuka bibir merahnya. Makasih, Presiden Carson. Alex bersenandung dan menaikkan jendela mobil. Kejia memandang asisten Tama yang turun dari mobil. Tunggu bentar, saya punya sesuatu di mobilku. Oke, asisten Tama mengangguk sambil tersenyum. Kejia berjalan menuju bagian depan mobilnya, mengeluarkan hadiah yang dia beli untuk nenek, kemudian menyerahkan kunci mobilnya kepada asisten Tama. Setelah asisten Tama mengambilnya, dia berbalik dan berjalan ke Maybach Alex, melewati bagian depan mobil, membukakan pintu penumpang depan. Begitu membukanya, dia melihat Alex sudah duduk di kursi pengemudi. Kejia segera menolak untuk duduk di kursi penumpang depan dan memilih untuk duduk di kursi pengemudi belakang. Alex mengerutkan kening saat dia melihat ke pintu penumpang sampingnya yang tertutup. Apakah Kejia sebegitu bencinya padanya, hingga tidak ingin duduk di sebelahnya? Oke, Tuan Carson, ayo jalan. Kejia menaruh hadiah itu di samping dan berbicara dengan lembut. Alex hendak tertawa dengan marah. Wanita ini memperlakukannya sebagai sopir. Alex melihat wanita yang melihat keluar jendela melalui kaca spion. Bibirnya yang tipis bergerak, mau kemana? Kejia menjawab tanpa melihat ke depan, stasiun kereta bawah tanah di depan. Wajah Alex tenggelam. Wanita ini, dia lebih suka naik transportasi umum sendirian daripada diantar olehnya. Alex menurunkan kelopak matanya, menutupi kejengkelan di matanya dan menyalakan mobil. Kejia melihat pemandangan di luar jendela, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Baru setelah dia melihat stasiun kereta bawah tanah sudah terlewati dia menoleh,
meraih Alex dan berkata dengan marah, "Tuan Carson, kamu keterlaluan." "Aku tahu." Alex menatap lurus ke depan dan menjawab dengan suara dingin. Kezia menggigit bibirnya, "Kamu sengaja melakukannya?" Mata Alex bersinar dengan secercah kebanggaan yang bahkan tidak dia ketahui dan dia berkata dengan bersenandung, "Kamu mau kemana? Kamu bisa bilang sekarang." "Kamu?" Kezia menepuknya dengan marah. Alex melihatnya dan sudut bibirnya sedikit melengkung. "Jika kamu enggak mengatakan tujuanmu, aku akan terus maju." Pergi ke rumah sakit untuk menemui nenek. Kezia memelototinya dan tetap menjawab. Mengapa dia tidak mengetahui metode pria ini? Alex sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Kezia. Untuk menemui neneknya, dia kira Kezia membawa suplemen ini untuk melihat orang tua Hito. Memikirkan hal ini, Alex merasa sangat senang, tapi suasana hati Kezia sedang buruk dan wajahnya suram sepanjang jalan. Akhirnya, mereka sampai di rumah sakit. Kezia turun dari mobil. Tidak repot-repot berterima kasih kepada Alex, langsung berjalan ke gerbang rumah sakit. Alex mengikuti di belakangnya, menatap punggungnya yang marah, senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah dia masih marah? Ketika dia berada di rumah Carson sebelumnya, dia belum pernah melihat Kezia marah. Dia selalu tersenyum dan tersenyum. Bahkan meskipun saat dia tersenyum, senyumnya terlihat enggan, penuh melankolis dan menjengkelkan. Dapat dilihat jika Kezia sama sekali tidak bahagia dalam keluarga Carson, benar saja, dia memutuskan untuk bercerai. Meskipun Alex tahu bahwa perceraian adalah kelegaan bagi Kezia dan dirinya sendiri, tapi untuk beberapa alasan, Alex menemukan bahwa dia tidak benar-benar merasa lega, tetapi merasa lebih berat. Dan beban ini menjadi semakin jelas seiring dengan berlanjutnya perceraian. Alex bahkan tidak berani memikirkan mengapa ini terjadi, intuisinya menyuruhnya untuk tidak memikirkannya. Jika dia mencari tahu, hidupnya saat ini mungkin akan berubah tanpa bisa dikenali. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Alex memudar dan kembali dingin seperti biasanya. Segera, keduanya datang ke bangsal nenek. Pintunya terbuka dan Bibi Ana tidak ada di sana, jadi Kezia mengetuk pintu. Nenek sedang duduk di ranjang rumah sakit membaca buku ketika dia mendengar ketukan di pintu dan melihat ke atas. Melihat itu adalah Kezia, senyum ramah segera muncul di wajahnya. "Kezia, masuk." Nenek melambai ke Kezia. "Nenek, aku di sini untuk menjengukmu." Kezia meletakkan tangannya dan berjalan masuk dengan hadiah itu. Tepat ketika nenek akan memarahinya karena repot-repot membawa hadiah, dia melihat orang lain berjalan di luar pintu. "Alex," nenek memandang Kezia dan Alex dengan heran. "Apakah kalian datang ke sini bersama?" "Enggak, aku kebetulan bertemu Presiden Carson di lift, jadi kami datang bersama," jawab Kezia sambil tersenyum. Alex tahu jika Kezia mengatakan itu karena dia tidak ingin nenek berpikir terlalu banyak, jangan sampai nenek memiliki ide untuk membuat mereka rujuk. Meskipun Kezia melakukannya dengan benar, Alex merasa sedikit tidak nyaman. Apakah dia wabah hingga wanita itu begitu menghindarinya? "Ya, nenek," Alex menjawab dengan ekspresi buruk. Nenek menghela nafas kecewa. "Begitukah? Kupikir kalian berdua datang bersama." Kezia melihat penampilan nenek dan tahu bahwa nenek tidak pernah benar-benar menyerah untuk menyatukan dia dan Alex lagi. Dia tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, nenek, gimana kesehatanmu?" Bab 158, sudah tidak ada perasaan lagi, lebih baik. Nenek menjawab sambil tersenyum. Kezia mengangguk, "Itu bagus." Tiba-tiba nenek teringat sesuatu dan langsung menunjuk ke kepala tempat tidur. "Kezia, putra Bibi Ana datang menjenguk nenek kemarin dan membawakannya banyak buah beri rumahan. Bukankah kamu suka makan kue beri? Ambillah dan bawa pulang." Kezia melihat beri di keranjang, yang berwarna merah dan besar, membuat orang sangat selera pada pandangan pertama. Tepat ketika dia akan mengangguk setuju, Alex berkata, "Enggak." Nenek mengerutkan kening, senyum di wajah Kezia juga perlahan mereda.
Nenek memandang Alex dengan kesal. Kenapa kamu larang? Aku mau kasih ke Kejia. Kenapa harus dengan persetujuanmu? Kenapa cucunya begitu pelit sekarang? Bahkan tidak ingin berbagi sedikit buah beri. Kejia tidak berbicara, dia juga tidak marah. Itu hanya sebuah beri dan tidak perlu marah untuk hal sekecil ini. Melihat perubahan ekspresi nenek dan Kejia, Alex tahu jika dia pasti telah membuat mereka salah paham. Kemudian dia segera menurunkan matanya dan berkata dengan lembut, dia enggak bisa makan beri. Sejak Alex tahu kalau Kejia hamil, tidak tahu apa yang dia lakukan, dia mencari di internet tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wanita hamil, di antaranya adalah hal-hal yang tidak boleh dimakan oleh wanita hamil. Dan beri adalah salah satunya. Emang kenapa? Nenek menatap Alex dengan wajah tegas karena Alex tidak memberikan alasan yang dapat diterima, jadi dia tidak akan membiarkan masalah itu berakhir. Kejia juga memandang Alex dan bertanya-tanya kenapa pria itu mengatakan jika dia tidak bisa memakannya. Alex mengerutkan bibir tipisnya, tidak tahu bagaimana menjawab. Karena Kejia sendiri belum mengumumkan kehamilannya ke publik. Tentu saja dia tidak bisa berbicara untuknya. Setelah berpikir beberapa saat, mata Alex berkedip sedikit dan berkata, karena bibi anak kasih buat kamu, jadi enggak sopan kalau dia tahu kamu kasih ke orang lain. Tangan nenek itu gemetar karena marah. Inilah alasan kenapa kamu enggak bolehin aku kasih Kejia beri. Ternyata kamu masih waras. Aku pikir setelah kamu tinggal sama Belina untuk waktu yang lama, kamu jadi sinting dan pelit kayak dia. Kalau aku tahu sebelumnya, aku enggak bakal serahin kamu buat dibesarkan sama Belina. Mendengar neneknya menggambarkan dirinya sebagai orang yang egois, Alex hanya diam, lalu menatap Kejia. Alex secara tidak sadar tidak ingin Kejia berpikir bahwa dia benar-benar orang seperti itu. Kejia, gak apa-apa dan bawa aja beri itu kalau kamu mau. Enggak usah dengerin Alex, ini beriku, jadi dia enggak berhak melarang. Nenek itu menatap Alex dengan tegas dan berkata dengan acuh tak acuh. Kejia mengangguk oke. Semakin Alex tidak ingin memberikannya padanya, semakin dia bersikeras untuk mengambilnya. Dia bahagia saat melihat Alex tidak bahagia. Kejia mengangkat matanya dan menatap Alex. Provokasi di matanya terlihat jelas Alex ingin tertawa kecil. Lupakan saja, kalau dia mau dia bisa mengambilnya. Itu bukan masalah besar, dia akan memikirkan cara untuk menyingkirkan beri tersebut supaya Kejia tidak bisa memakannya. Kenapa kamu diam aja? Bukannya nuangin air buat Kejia. Nenek berkata dengan marah lagi saat melihat Alex. Akhir-akhir ini dia melihat cucunya semakin tidak menyenangkan. Bagaimana bisa anak yang luar biasa sebelumnya menjadi seperti sekarang? Alex menanggapi dan mengambil cangkir kertas sekali pakai ke dispenser air untuk mengambil air. Setelah mengisinya, dia berjalan ke Kejia dan menyerahkannya padanya. Makasih, Kejia berterima kasih dengan sopan dan mengambil cangkirnya. Alex bersenandung dan mengingatkan, hati-hati panas. Nenek menatapnya dengan heran. Apakah dia peduli dengan Kejia? Namun di sisi lain, Kejia tidak merasa jika Alex peduli padanya. Lagi pula, pengingat seperti itu terlalu umum. Jika itu dirinya, dia juga akan dengan baik hati mengingatkan pihak lain. Jadi Kejia tidak merasa itu hal yang tidak wajar. Kejia meniupkan udara panas dari air, lalu meneguknya, kemudian dia langsung mengerang. Ada apa? Kejia, nenek bertanya dengan cemas. Kejia memandang Alex dengan ekspresi aneh. Tuan Carson, kamu kasih madu di air ini. Yah, Alex mengangguk. Kamu enggak suka, ada sedikit kegugupan dalam nada suaranya. Pengalaman puluhan tahun nenek itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Kejia. Kejia mungkin tidak bisa menyadarinya, tetapi nenek itu memperhatikannya dan hatinya terkejut. Barusan dia curiga jika Alex peduli dengan Kejia. Sekarang ketika mendengar Alex menambahkan madu di air Kejia dan dengan gugup bertanya apakah wanita itu tidak suka. Apa artinya itu? Itu menunjukkan jika Alex memiliki perasaan pada Kejia.
Hanya saja Alex yang tidak berguna itu belum menyadarinya. Memikirkan hal ini, nenek itu benar-benar kesal dengan Alex sekarang. Kejia tersenyum sedikit pada Alex. Enggak, aku cuman kaget aja. Makasih, Tuan Carson. Alex mengangkat dagunya. Ita oke. Alex menghela napas lega. Dia tersenyum tipis, sedikit senang. Nenek menyipitkan matanya. Dasar bodoh, Alex mengangkat alisnya. Nenek, kamu ngatain aku? Memangnya apa yang dia lakukan? Kenapa neneknya bilang dia bodoh? Kejia juga memandang nenek dengan rasa ingin tahu. Nenek mendengus dingin, bukannya emang? Seseorang yang bahkan tidak bisa melihat perasaannya sendiri bukankah hanya orang bodoh? Alex mengerutkan bibirnya, merasa sedikit sedih. Namun tepat ketika dia akan menanyakan alasannya, ponselnya berdering. Dia mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya dan melihat jika itu adalah telepon dari Suni. Matanya tiba-tiba menjadi rumit. Kenapa enggak kamu angkat? Tanya nenek. Bibir tipis Alex bergerak, sedikit kurang bersemangat untuk mengangkat ponselnya. Apalagi jika nenek dan Alex melirik Kejia. Kejia bingung. Aneh, kenapa dia menatapnya? Kejia memalingkan pandangannya. Melihat sikap Kejia yang acuh tak acuh, Alex merasa sedikit tidak senang di hatinya dan kemudian menjawab telepon dengan sedikit kesal. Halo, Suni. Dia membawa ponselnya berjalan menuju balkon. Wajah nenek tidak terlalu bagus, wanita itu lagi. Kejia tersenyum, Nona Okano adalah tunangan Presiden Carson. Bukankah normal kalau dia menelepon? Hanya saja si idiot ini buta dan enggak bisa melihat kalau wanita itu jahat. Nenek melengkungkan bibirnya dan berkata, bahkan, dia bisa melihat jika Alex sebenarnya tidak menyukai Suni. Tapi dia tidak tahu mengapa. Alex sangat terobsesi dengan Suni, sangat terobsesi hingga dia pikir itu cinta dan sekarang dia tidak menyadari jika orang yang sangat dia cintai adalah Kejia. Jadi dia menyebut Alex bodoh. Bukannya Tuan Carson enggak tahu. Dia selalu tahu karakter asli Nona Okano. Tapi dia cuman enggak peduli, kata Kejia sambil mengibaskan rambutnya. Nenek mendengus, lupakan aja, enggak usah bicarakan wanita itu. Mending bicarakan tentangmu. Aku, Kejia menunjuk dirinya sendiri. Nenek mengangguk sambil tersenyum. Ya, Kejia, bilang sama nenek dengan jujur. Apakah kamu masih suka sama Alex? Jika Kejia masih menyukai Alex, dia akan melepaskan wajah tuanya dan mengusir Suni, lalu menyatukan Kejia dan Alex lagi. Biarkan Alex menyadari bahwa orang yang dia cintai adalah Kejia. Kejia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nenek, aku udah nggak punya perasaan sama Presiden Carson. Ekspresi nenek membeku, jelas sedikit tidak percaya, sama sekali enggak. Iya, Kejia mengangguk dengan yakin. Nenek melihat keseriusan di matanya dan menghela nafas kecewa. Kalau gitu lupain aja. Maaf nenek, nenek tersenyum, kamu enggak salah. Alex memperlakukanmu dengan kejam, aku lihat sendiri, jadi wajar aja kalau kamu udah enggak suka sama dia, aku cuman enggak ngira bakal secepat itu. Kejia menurunkan matanya, aku terlalu kecewa, jadi perasaanku hilang dengan begitu cepat ya. Nenek itu menghela nafas. Di luar jendela balkon, Alex perlahan meletakkan tangan yang akan mendorong pintu dan sedikit menundukkan kepalanya, sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresi di wajahnya. Bab 159. Rahasia 20 tahun yang lalu. Sebenarnya Alex sudah lama mendengar Kejia mengatakan jika dia tidak mencintainya lagi, tapi dia tidak pernah menganggapnya benar, berpikir jika itu hanya kata-kata marahnya. Kejia marah karena dia membela Suni, jadi dia sengaja mengatakannya. Tapi sekarang, Kejia bisa mengatakan di depan nenek dengan tenang jika wanita itu tidak mencintainya lagi. Itu membuat Alex benar-benar menyadari jika kata-kata Kejia sebelumnya bukan kata-kata yang wanita itu ucapkan saat marah, tapi dia sudah benar-benar tidak mencintainya lagi. Pada saat ini, Alex jelas merasa bahwa hatinya sakit dan kosong, seolah seseorang telah menggali hal yang sangat penting, yang membuatnya merasa sangat buruk.
Nenek menatap Kejia. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku awalnya mengira kamu masih punya perasaan untuk Alex. Kalau kamu masih mencintai Alex, aku bakal ngelakuin apapun buat menyatukan kalian lagi. Di masa lalu, Alex tidak mencintai Kejia, jadi pasangan suami istri itu tidak harmonis. Tapi sekarang Kejia yang tidak mencintai Alex, jadi jika mereka berdua kembali bersama, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Makasih nenek karena udah peduli sama aku, tapi bagiku dan Alex itu enggak mungkin terjadi. Kejia meraih tangan nenek. Maaf karena aku mengecewakanmu, nenek. Bocah konyol, kamu ngomong apa sih? Daripada memaksamu buat bersama Alex lagi, aku jauh lebih ingin melihat kamu bahagia. Lihat wajahmu sekarang, terlihat sangat ceria. Dulu kamu kuyu dan kurus banget, kayak orang tua. Nenek tertawa. Melihat jika nenek benar-benar menghargai keputusannya, Kejia menenangkan hatinya dan ikut tertawa. Kemudian, dia mengingat sesuatu dan menarik kalung itu dari kerahnya. Omong-omong, nenek, aku kembali ke rumah tua keluargaku dan menemukan sebuah kalung. Apakah itu yang kamu bicarakan? Kalung, di luar balkon, Alex menyipitkan matanya ketika mendengar itu. Kalung apa? Nenek mengangkat kalung Kejia dan melihatnya. Aku enggak tahu apakah yang ini. Ayahmu sedang terburu-buru dan enggak menjelaskan seperti apa kalung itu, jadi aku enggak yakin. Kejia meletakkan kalung itu, ini satu-satunya kalung di rumah lamaku, enggak ada yang lain. Kalau gitu harusnya yang ini, nenek menganggukkan kepalanya. Kejia menggigit bibir bawahnya, kalung ini mirip banget dengan yang ada di leher Nyonya Okano. Aku udah tanya sama stor kalung itu, katanya itu kalung ibu anak, kalung Nyonya Okano adalah kalung ibu dan punyaku yang anak. Tapi aku enggak tahu kenapa kalung Suni ada di rumah lamaku. Kamu bilang ini kalung keluarga Okano, nenek terkejut. Kejia mengangguk, ya, lebih dari 20 tahun yang lalu, Chris meminta seseorang mendesainnya untuk putri Nyonya Okano yang baru saja lahir, yaitu Suni. Aku ingat, nenek tersenyum, jika itu kalung ibu anak dari keluarga Okano, yang di tanganmu ini bukan milik Suni, tapi milik Laura Okano. Laura Okano. Kejia memiringkan kepalanya dengan bingung. Untuk beberapa alasan, ketika Kejia mendengar nama itu, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Namun tak lama kemudian, perasaan itu hilang. Ya, Laura. Dia adalah putri tertua dari Tuan dan Nyonya Okano. Suni adalah putri bungsunya. Omong-omong, kamu dan Laura seumuran. Nenek mengenang, ketika Nyonya Okano melahirkan putri sulungnya, Chris membeli 2 kalung. Saat itu Chris masih terkaya di Anaheim, jadi banyak orang iri sama Nyonya Okano. Kalung itu enggak ada hubungannya sama Suni. Itu milik putri tertua keluarga Okano. Kejia menatap kalung di lehernya. Ternyata keluarga Okano enggak cuman punya satu anak perempuan, Suni. Tapi kenapa aku enggak pernah dengar tentang putri tertua keluarga Okano? Itu karena dia meninggal ketika masih sangat muda. Alex mendorong pintu dan berkata, mata Kejia melebar karena terkejut, meninggal. Nenek mengangguk, ya, terus kenapa kalung ini ada di rumahku? Kejia sangat penasaran. Alex menatapnya, kamu ingin tahu? Kamu tahu, Kejia menatapnya. Alex juga tidak menyangkalnya. Saat aku tahu kalau Suni punya saudara perempuan, aku sedikit menyelidiki mengenai Laura. Kematian Laura terkait dengan ayahmu. Ayahku, Kejia berdiri dengan kaget. Nenek menggelengkan kepalanya, ini semua dendam dari generasi sebelumnya. Bibir Kejia bergetar. Mungkinkah yang terjadi pada keluarga Okano dan keluarga Winnie bertahun-tahun yang lalu adalah kematian Laura? Alex memandangnya. Kejia mengabaikannya dan meraih tangan nenek dengan erat. Nenek, tujuanku datang ke sini selain menjengukmu adalah untuk mengetahui apakah sesuatu terjadi antara keluarga Winnie dan keluarga Okano bertahun-tahun yang lalu. Kalau enggak, kalung ini enggak akan mungkin muncul di keluarga Winnie. Itu sebabnya Kejia menebak apakah sesuatu terjadi antara kedua keluarga itu. Nenek,
Dari apa yang baru saja kamu katakan, seharusnya kamu tahu. Aku mohon beritahu aku, Nek, apa yang terjadi antara keluarga Winnie dan keluarga Okano? Kenapa kematian Laura terkait dengan ayahku dan kalung ini? Sebenarnya apa rahasia di balik kalung ini? Kejia memandang nenek dengan memohon. Nenek mengelus kepalanya. Oke, aku akan memberitahumu. Aku tahu, bahkan kalau aku enggak mau kasih tahu kamu pasti bakal menyelidiki sendiri, jadi lebih baik aku kasih tahu secara langsung. Hanya saja, aku enggak ngangka kalau kalung yang ayahmu katakan sebenarnya adalah milik keluarga Okano. Makasih, Nenek. Kejia menangis dengan gembira. Dia benar-benar takut nenek tidak mau mengatakannya. Alex melihat air mata Kejia. Hatinya sedikit bergerak. Dia mengeluarkan sapu tangan yang bagus dari saku jasnya dan memberikan pada Kejia. Pakailah. Kejia terkejut pada awalnya, lalu menggelengkan kepalanya. Enggak usah, aku punya sendiri. Setelah mengatakan itu, Kejia mengeluarkan tisu dari tasnya, bahkan tanpa melihat sapu tangan Alex. Alex menunduk, tatapannya berubah muram. Dia mengepalkan sapu tangan di tangannya dan mengambilnya kembali. Melihat Alex seperti itu, nenek diam-diam berkata jika dia pantas mendapatkannya. Ayo katakan, nenek. Setelah Kejia menyeka air matanya, wajahnya kembali tersenyum. Nenek mendengus dan berkata perlahan, lebih dari 20 tahun yang lalu, Grup Sky secara independen meneliti mesin baru yang dapat secara efektif meningkatkan teknologi produksi. Ayahmu sangat senang mengetahui jika Grup Sky punya peluang untuk go public, namun satu hari sebelum listing. Apa yang terjadi sehari sebelumnya? Kejia mengatupkan kedua tangannya dan menatap nenek dengan gugup. Nenek menepuk punggung tangannya dengan sedih. Enggak tahu dari mana Chris tahu tentang mesin itu dan menyuruh seseorang untuk mencuri data mesin itu yang menyebabkan kegagalan Grup Sky untuk go public dan para peneliti utama juga bunuh diri karena frustrasi. Apa? Mata Kejia menyusut. Benarkah? Alis Alex juga menyatu dengan erat. Jelas dia tidak tahu tentang ini. Alex selalu tahu jika Chris sering memainkan beberapa taktik licik. Hanya saja dia selalu merasa bahwa itu bukan masalah besar. Bagaimanapun juga, dunia bisnis itu kejam dan hal-hal semacam itu normal. Asalkan tidak terlalu besar, hukum juga akan tutup mata. Tapi dia tidak menyangka jika taktik Chris sangat kejam, dia bahkan melakukan hal-hal seperti mencuri data dan bahkan secara tidak langsung membunuh orang. Setelah insiden itu menyebar, ayahmu menjadi sasaran kritik publik. Karena hilangnya data mesin dan peneliti utama bunuh diri, ayahmu tidak hanya harus membersihkan nama Grup Sky tapi juga harus membayar kompensasi yang sangat besar. Jadi dia menculik putri sulung Chris. Nenek menghela nafas. Bab 160. Menyesal. Ternyata begitu. Alex mengerucutkan bibirnya yang tipis. Alex tahu jika Marco telah menculik Laura. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chris lah yang membuat Marco tega melakukan itu. Tampaknya ada beberapa hal yang tidak dapat diselidiki hanya sebagian, tetapi harus diperiksa secara menyeluruh. Jika tidak, sangat mungkin untuk dibutakan oleh ilusi dan tidak dapat melihat kebenaran. Memikirkan kebencian yang ditunjukkan Chris ketika pria itu menyebut Marco sebelumnya, sekarang Alex hanya menganggapnya konyol. Yang lebih konyol lagi adalah dia benar-benar mempercayai kata-kata Chris, mengatakan bahwa Marco telah menganiaya keluarga Okano mereka. Memikirkan hal itu, Alex memandang Kejia dengan rasa bersalah dan malu di matanya. Malu karena hanya mendengarkan dari satu sisi cerita dan mengira jika ayah Kejia bukan orang yang baik. Kejia tidak punya waktu untuk memperhatikan Alex, dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan kalung itu. Itu sebabnya kalung ini muncul di keluarga Winnie. Seharusnya diambil dari leher Laura ketika ayah menculiknya. Ya, nenek mengangguk. Kejia bertanya lagi, lalu bagaimana Laura mati? Dia punya tebakan yang berani, tebakan yang sangat enggan dia pikirkan. Di bawah tatapan Kejia, nenek berkata perlahan, dia ditenggelamkan oleh ayahmu di sungai di depan Chris dan istrinya. B000M,
Tebakannya ternyata benar. Mata Kejia menjadi gelap. Dia hanya merasa bahwa seluruh dunia berputar. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Alex yang melihatnya segera meraih bahu Kejia dan membiarkannya bersandar di ingannya. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Kejia menggigit bibirnya dan menjawab dengan lemah. Nenek juga menatapnya dengan cemas. Cepat duduk, Alex membantu Kejia duduk. Tubuh Kejia sedikit gemetar. Ayah, gimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Dia benar-benar menenggelamkan seorang anak. Tidak heran 6 tahun yang lalu Chris membunuh ayahnya, ternyata dia juga ingin balas dendam. Ya, ayahmu memang bodoh, tapi bisa dimengerti. Bagaimanapun juga keadaan menekannya, jadi mudah untuk melakukan hal-hal bodoh di saat seperti itu. Nenek mengelus kepala Kejia dengan sedih. Kejia memejamkan matanya, dia terlalu ceroboh. Apakah kalian enggak memikirkan jika ada sesuatu yang aneh di sini? Pada saat ini, Alex tiba-tiba berbicara. Kejia menatapnya. Apa? Kenapa ayahmu enggak masuk penjara waktu dia menenggelamkan Laura di depan Chris dan Nyonya Okano? Alex berkata, dengan karakter keras kepala dan pendendam yang dimiliki oleh Chris, dia enggak mungkin melepaskan ayahmu dan grup Sky gitu aja. Tapi dia bukan hanya enggak memenjarakan ayahmu, tapi dia juga biarkan ayahmu mengembangkan grup Sky sampai 6 tahun yang lalu. Kemudian baru saat itulah dia mengambil tindakan terhadap ayahmu dan grup Sky. Kejia tiba-tiba berkata, benar juga, Nenek. Apakah kamu tahu? Kejia menatap Nenek. Nenek menggelengkan kepalanya. Aku enggak terlalu yakin tentang ini. Mungkin ada kesepakatan antara ayahmu dan Chris saat itu, kalau enggak, itu enggak bisa dijelaskan. Kejia menggigit bibir bawahnya, mungkin, tapi apapun yang terjadi, keluarga Winnie dan keluarga Okano tidak dapat dipisahkan. Kebencian ini pertama kali disebabkan oleh Chris. Meskipun ayahnya membunuh putri sulung Chris, Chris juga membunuh ayahnya. Kebencian antara kematian manusia telah dibalaskan, tapi kebencian antara Chris dan grup Sky akan terus berlanjut. Melihat kebencian di mata Kejia, Alex ingin menghapusnya untuknya. Kejia memiliki mata yang indah, seharusnya tidak dinodai dengan hal-hal itu. Tapi Alex tahu jika dia tidak memenuhi syarat dan tidak punya hak untuk menghapusnya. Saat sedang berpikir, Alex tiba-tiba mendengar suara dingin Kejia. Tuan Carson, aku ingin menghancurkan grup Marriott dan keluarga Okano. Mendengar itu, Alex tidak terlalu terkejut. Kebencian di mata Kejia sudah menunjukkan kepadanya apa yang wanita itu akan lakukan. Lalu, Alex memandangnya. Apakah kamu akan ikut campur? Kejia menatapnya dengan tatapan kosong. Alex sedikit mengernyit. Apa maksud tatapannya itu? Apakah maksudnya untuk membantunya menghadapinya bersama? Tuan Carson, aku ingin tahu jawabanmu. Mungkinkah kamu akan turun tangan untuk membantu keluarga Okano? Kejia bertanya lagi ketika Alex tidak berbicara. Nenek buru-buru menjawab, tentu aja enggak. Kalau dia berani bantu keluarga Okano, aku akan menjadi orang pertama yang menolak. Nenek, aku ingin mendengar jawaban yang keluar dari mulutnya sendiri. Kata Kejia, jika bukan karena nenek, Kejia bahkan tidak akan peduli apakah Alex akan membantu keluarga Okano atau tidak. Tentu saja akan lebih baik jika dia tidak membantu. Namun jika Alex bersikeras untuk membantu, maka Kejia akan menghadapi keduanya sekaligus. Alasan kenapa Kejia menanyakan hal itu karena dia peduli dengan nenek. Karena Alex adalah cucu dari nenek, jadi nenek harus mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu. Jangan sampai ketika Alex membantu keluarga Okano dan dia berurusan dengan Alex, nenek pasti akan merasa sedih. Aku enggak akan melakukannya. Alex menurunkan matanya dan menjawab. Itu adalah kesalahan Chris sendiri, jadi keluarga Okano pantas membayar harga yang harus mereka terima. Adapun Sunny, tanpa keluarga Okano, dia juga tidak akan membiarkan Sunny lebih rendah. Baiklah. Ingat apa yang kamu katakan. Jika kamu tiba-tiba menyesalinya seperti terakhir kali,
aku akan mencoba yang terbaik untuk membuat hidupmu menderita selama sisa hidupmu. Kata Kejia tegas, mata Alex membesar dan tinjunya mengepal, enggak. Kejia serius, jika Alex benar-benar menyesalinya, dia akan benar-benar melakukan sesuatu yang akan membuatnya menderita seumur hidup. Misalnya, membunuh Sunny atau dirinya sendiri. Apa yang tiba-tiba kamu sesali terakhir kali? Nenek memandang Alex dan menyela pikirannya. Bukan apa-apa. Alex tertegun sejenak. Dia tidak ingin menjawab dan pada saat yang sama dia memandang Kejia, berharap Kejia mau bekerja sama. Lagi pula, jika nenek tahu kalau Sunny mendorongnya ke bawah, nenek pasti akan marah. Kejia juga tahu ini, jadi dia mau bekerja sama. Nenek, kamu enggak perlu tahu. Semuanya sudah berlalu. Aku enggak ingin menyebutkannya. Sekarang aku tahu rahasia di balik kalung ini. Hanya saja aku enggak tahu kenapa ayah ingin aku menemukan kalung ini. Jika untuk balas dendam, seharusnya tidak perlu sampai harus menemukan kalung itu. Karena tanpa kalung itu, Kejia juga tahu jika Chris membunuh ayahnya. Jadi dia pasti akan balas dendam. Jadi semuanya tidak sesederhana itu. Kalung ini pasti memiliki rahasia lain. Entahlah, ayahmu bilang jika ini tentang rahasia besar. Rahasia besar ini seharusnya seperti yang baru saja kukatakan padamu sekitar 20 tahun yang lalu. Adapun apakah ada hal lain, aku juga enggak tahu. Nenek menggelengkan kepalanya. Kejia menghela nafas. Nenek tersenyum. Bersabarlah, kamu bisa menyimpannya untuk saat ini. Mungkin kamu akan mengetahuinya suatu hari nanti. Ya, Kejia tersenyum. Sudah larut, aku pulang dulu Nek, hari sudah gelap. Oke, biar Alex mengantarmu. Nenek berkata lalu menatap Alex, kamu antar Kejia. Oke, Alex mengeluarkan kunci mobilnya dan setuju. Tetapi Kejia dengan ringan menolak, enggak usah nenek, aku pulang naik taksi aja, enggak perlu merepotkan Tuan Carson, sampai ketemu lagi Nek. Setelah mengatakan itu, Kejia tersenyum dan mengemasi tasnya, dia keluar tanpa menatap Alex dari awal hingga akhir. Alex mengerucutkan bibirnya yang tipis dan mengangkat kakinya tanpa sadar untuk mengejar. Nenek menghentikannya, berhenti, Alex menghentikan langkahnya. Kenapa Nek? Kejia kan udah bilang enggak mau kamu antar, kamu udah tulis sekarang? Nenek menatapnya, benar-benar pelin-pelan, tadi dia sendiri yang menyuruhnya untuk mengantar Kejia. Sekarang nenek bahkan tidak mengizinkan Alex mengantar Kejia hanya karena Kejia tidak bersedia. Bibir tipis Alex bergerak, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa mengatakannya. Nenek menghela nafas. Apakah kamu menyesalinya? Apa? Mata Alex berbinar. Nenek mendengus dingin. Jangan pura-pura bodoh. Aku tanya, apakah kamu menyesal bercerai dengan Kejia? Hati Alex seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Rasa sakitnya benar-benar menyengat. Kemudian dia menunduk sedikit untuk menutupi emosi di matanya. Enggak.